Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah min ahadin. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alladzi sallallahu wa malaikatahu wa man yulad. Amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Jika kita perhatikan gerhana, maka gerhana itu proses tertutupnya sementara cahaya bulan ataupun cahaya matahari. Ketika cahaya bulan dalam agama kita disebut khusuful qamar, sedangkan ketika yang tertutup adalah cahaya matahari, maka sebutannya adalah khusufus syams. Jamaah sekalian rahimakumullah, saat Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka setelah itu terjadilah gerhana matahari, sehingga orang dari dulu sampai sekarang suka mengaitkan kejadian alam hanya dengan seolah-olah alam bersedih dengan wafatnya putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan innash syamsa wal qamar ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua ayat dari ayat-ayat Allah. La yanhasifani limauti ahadin wala lihayatih. Dia tidak ada hubungan dengan kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitum, apabila kalian melihat kejadian tersebut, ya. Fa idza ra'aitum dzalika fad'allah, berdoalah kepada Allah. Wa kabbiru, dan juga bertakbirlah. Wasallu, kemudian laksanakan salat. Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita kembali kepada peristiwa tadi, bahwa cahayanya tidak hilang, cahayanya hanya tertutup, maka disebut gerhana tersebut. Artinya ketika terjadi gerhana bulan, cahaya bulannya masih ada. Ketika terjadi gerhana matahari, cahaya mataharinya masih ada. Begitulah sesungguhnya, ya, kalau kita memperhatikan Islam hari ini, bahwa Islam, cahaya kesempurnaan dan keindahannya telah tertutup dengan gerhana. Atau kita bisa katakan cahaya kesempurnaan dan keindahan Islam saat ini pun sedang mengalami gerhana, yaitu tertutup oleh umatnya sendiri. Jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa kita bisa mengatakan seperti itu? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina," bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menyempurnakan Islam ini. Allah Subhanahu wa taala dengan Islam ini menyempurnakan nikmat kita.
Lalu Allah Subhanahu wa taala juga ridho ketika jalan Islam ini kita tempuh. Namun apakah kita sadar bahwa kesempurnaan Islam itu yang pertama terjadi gerhana nilai atau harga Islam, akibatnya gelaplah orientasi hidup yang akhirnya kita pun akan rusak jalan hidup kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa kesempurnaan Islam, keindahan Islam pada zaman kita ini redup? Karena kalau mau jujur, kita adalah generasi yang sama sekali tidak pernah dikenalkan nilai Islam ini. Coba ingat masa kecil bapak-bapak, apakah cita-cita bapak ketika belajar sekolah, apa coba yang dititipkan oleh orang tua kita kepada kita? Disuruh sekolah yang tinggi agar dapat kerjaan, nanti hidupnya namanya, bahkan sampai suksesnya juga dikatakan sukses kalau punya rumah, punya kendaraan, punya semuanya. Kita tidak pernah diajarkan bahwa kesuksesan kamu adalah kalau kamu bisa masuk surga dengan mengajak seluruh keluargamu. Kita tidak pernah mendapatkan nilai itu. Bahkan bisa jadi hingga hari ini kalau ditanya berapa harga Islam ini bagi kita, sehingga harga ini dikaburkan sendiri oleh kita, ya harganya tak ternilai Ustaz. Tak ternilai itu kira-kira berapa? Taksiran berapa? Maka ketika kita mengajarkan ayat-ayat Al-Quran yang kira-kira bisa dihitung dengan nilainya, boleh dihitung. Sehingga kalau kita mau membuat taksiran harga Islam yang hari ini tidak kita hargai, hari ini mungkin kaum muslimin tidak menghargai, masih lebih penting nilai-nilai yang lain daripada nilai Islam. Itu ketika kita mau menghitung apa yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 91, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar la yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaban walaw iftada bih. Di ayat ini ada kalimat mil'ul ardi dzahaban, yakni emas sepenuh bumi. Maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung nyuruh kita berpikir, menghitung berapa nilai asli emas sepenuh bumi ini. Maka di zaman kita bisa mentaksir nilainya. Yang pertama harus ditentukan dulu seberapa kilogram bumi kita. Maka dalam ilmu pengetahuan 5,9 sekian, kita bulatkan saja jadi 6. Itu berat bumi per kilogramnya adalah 6 kali 10 pangkat 24 kilogram. Artinya 6 kilogram ditambah nolnya 24. Jadi 6 triliun kilogram. Kemudian emas 1 gramnya kita hargai 1 juta, berarti 1 kilonya harganya 1 miliar. Maka kalau mau menaksir harga Islam kita di hadapan Allah, ini kan di hadapan Allah, surat Ali Imran ayat 91 itu adalah 6 miliar triliun. Artinya kita bisa pesan kepada anak kita, wahai anak kita, engkau mau jadi apa? Saya mau jadi pengusaha. Coba hitung dulu, kalau kamu sukses usahanya, berapa akan engkau capai usahanya sampai akhir hayatmu. Kira-kira umurmu 63 tahun, dihitung berapa kira-kira dapat kekayaan. Yakin nggak anak kita dapat 1 triliun? Jangan-jangan nggak dapat 1 triliun. Ketika dihitung keuntungannya berapa. Tapi katakan, jangan sampai sholat kamu hilang, jangan sampai kesempatan engkau belajar Islam hilang. Karena apa? Ketika sholat hilang, kesempatan belajar Islam hilang, maka apa yang disampaikan khotib Jumat setiap pekan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Tidak tercapai ketika Islamnya hilang. Padahal 1 triliun tidak dapat, tapi hilanglah
nilai 6 miliar triliun pantas. Ayat Al-Quran mengatakan orang yang tidak beriman itu sangat bodoh. Karena apa yang membuat dia tidak beriman? Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, ini menjadi solusi. Apapun kesibukan bapak-bapak, apapun kegiatan bapak-bapak, ada kewajiban bapak harus belajar Islam ini karena nilainya sangat mahal, sehingga untuk mempertahankan nilai Islam ini satu-satunya cara adalah kita harus belajar dengan benar Islam ini. Kenapa hari ini belajar Islam lebih murah dari belajar piano? Kenapa lebih berharga belajar yang lain daripada belajar Islam? Berarti kita terjadi gerhana dalam menilai Islam, tertutup seolah-olah Islam tidak ada nilainya. Kemudian yang kedua, pada akhirnya ya, dengan gerhana nilai tadi, maka gelap juga usaha mempertahankan Islam kita ini. Padahal 17 kali sehari minimal kita telah menyatakan di hadapan Allah, kita terus-menerus meminta kepada Allah untuk diberi petunjuk jalan Islam. Dan jalan Islam itu adalah jalan yang tidak dimurkai. Jalan Islam adalah bukan jalan sesat. Jelas sekali bahwa ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu ada pertarungan setiap hari. Apakah kita akan menuruti jalan Islam benar-benar, atau kita ternyata lebih memilih jalan yang dimurkai oleh Allah? Tadi ternyata dari awal saat kita menyuruh anak kita belajar, menyekolahkan, ternyata pilih jalan Islam atau jalan al-maghdub. Karena ahli tafsir mengatakan al-maghdub itu contohnya adalah Yahudi. Dan Yahudi itu hidupnya yang penting dunia ini, akhirat mantar dulu. Sehingga lihat, saat kita mendidik anak, menyekolahkan anak, kira-kira kita pakai siratal ladzina an'amta alaihim atau pakai al-maghdub? Kebanyakan pakai al-maghdub. Yang penting dapat dunia ini. Sehingga apa yang terjadi? Berarti kita tidak berada di jalan Islam. Kita berada di jalan yang dimurkai. Berarti kita tidak sedang mensukseskan jalan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, tapi kita lebih suka mensukseskan jalan yang ditetapkan oleh orang-orang Yahudi. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka pada akhirnya semua itu akan mengakibatkan gerhana ilmu hari ini. Kenapa? Karena ilmu Islam itu kafah. Cara belajarnya pun harus kafah. Ternyata hari ini kadang-kadang dalam belajar ilmu kehilangan tujuan dan orientasi. Sehingga cara belajarnya pun akhirnya apa? Rusak. Sekarang pertanyaannya sangat sederhana. Karena ya dalam pikirannya tadi pengaruh al-maghdub alaihim tidak dibuang. Hidup ini yang dipikirkan adalah suksesnya dunia tanpa kaitan dengan akhirat. Tidak pernah berusaha untuk mempertahankan keimanan, tidak pernah menghargai keimanan itu lebih mahal dari apapun di dunia ini. Sehingga apa yang terjadi? Maka kadang-kadang walaupun kita sudah ngaji, kita sudah belajar Al-Quran, kita sudah belajar ya hadis, sudah belajar agama, tapi kadang-kadang tujuannya tidak pernah dievaluasi. Berapa banyak dari hasil tempat-tempat belajar itu yang terjadi ketika tempat belajarnya berbeda, mereka bukan sinergi untuk menguatkan Islam. Sering sekali dari tempat-tempat yang berbeda itu, mereka akan menjadikan kajiannya itu berdebat, berselisih, yang akhirnya melemahkan Islam. Pertanyaannya, model belajar yang seperti itu, model belajar Islam yang seperti itu kira-kira menyukseskan ya, apa yang dicita-citakan baginda Rasulullah SAW atau menyukseskan jalan para Yahudi? Sadar atau tidak sadar, kita lebih suka kesuksesan Yahudi. Kadang-kadang tidak bergeming itu di sebuah masjid, masalah kunut tidak kunut, masalah maulid tidak maulid, masalah tahlilan tidak tahlilan, terus saja dieksplorasi seolah-olah Islam itu cuma masalah itu.
Sehingga apa yang terjadi? Ternyata yang sukses bukan jalan Rasulullah, bukan jalan Nabi kita, tapi yang sukses adalah program Yahudi. Akhirnya kita berantem. Sama-sama satu masjid tidak tegur sapa hanya gara-gara beda guru, beda cara fikihnya. Sehingga inilah gerhana yang akhirnya kalau diteruskan cara belajar seperti itu, kira-kira akan menguatkan Islam atau melemahkan Islam. Itu tandanya dia tidak berpikir baik dalam belajarnya ataupun cara menyimpulkan ilmunya. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, akhirnya terjadilah gerhana juga kebangkitan Islam. Sehingga hari ini kadang-kadang kebangkitan Islam itu bangkit sendiri-sendiri, tidak saling bekerja sama. Padahal kekuatan asli Islam kita, kekuatan aslinya dengan Allah titipkan ya, kekuatan Islam akhir zaman di berbagai macam baik kajian, kelompok dan sebagainya menunjukkan bahwa sesungguhnya kita sebagaimana ayatnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita disuruh kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, perintah Allah yang sangat terkenal di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Kadang-kadang kita tidak memikirkan bagaimana masuk Islam secara menyeluruh tersebut. Sehingga kadang-kadang kita lebih suka menyampaikan kepada yang lain ide yang ada dalam kelompok kita yang kita yakini itulah yang menyeluruh. Hingga hari ini belum ketemu antara idealisme dengan realitas. Dalam perjuangan sering terpola dua. Apakah ikut sistem atau tidak ikut sistem? Kalau ikut sistem dan tidak ikut sistem bisa bekerja sama, mungkin hebat. Tapi yang terjadi kita bisa saksikan sendiri, antara perjuangan yang masuk sistem dan di luar sistem, tetap saja mereka juga berantem, yang pada akhirnya saling melemahkan. Sehingga sering sekali ya, yang didiskusikan itu adalah ya nggak bisa di dalam sistem, nggak bisa di luar sistem. Itu kan sudah dua hal. Kalau kita mau belajar secara realitasnya ada dua. Kaum muslimin ada yang berjuang di dalam sistem, ada yang di luar sistem. Lalu tugas kita apa? Tugas kita yang benar belajarnya kan apa? Jangan ribut masalah dalam sistem luar sistem. Apa kerjasama yang akan kalian lakukan? Karena kalau kita berdebat di situ, akhirnya saling ya cari dukungan masalah masuk sistem luar sistem, yang menang nanti orang lain, yang akhirnya menguasai orang lain. Sehingga apa? Ya kita debat antar kita saja. Nanti pas kalah bilang tuh, makanya jangan pakai sistem yang di dalam sistem, makanya kamu nggak mantuin yang di dalam sistem. Jadi luar sistem, dalam sistem menjadi perdebatan. Pertanyaannya kan sederhana, teliti lagi, apakah kaidah itu hanya ijtihad? Kalau ijtihad, coba turunkan egonya masing-masing. Karena asalnya ijtihad itu, kalau terjadi ikhtilaf, biasa saja. Sehingga apa? Cari kerjasamanya. Artinya apa? Silahkan yang berjuang di luar sistem, yang penting jangan ya berdebat, berselisih dengan yang di dalam sistem. Mengingatkan silahkan. Yang di dalam sistem katakan, itu kan kalian mengambil sistem kan hanya wasilah, bukan tujuan. Jangan dinikmati. Kalau wasilah dinikmati menjadi masalah. Sama dengan ketika kita di dunia ini tujuannya menikmati dunia, pasti gagal tujuan akhirat kita. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, maka mari kita bersama-sama untuk merendahkan hati kita, merendahkan pikiran kita. Tidak mungkin kita bisa menguasai seluruh lini keislaman ini. Tapi sebagai orang mukmin, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh. Sehingga dengan belajar sungguh-sungguh ini, kita juga harus ya memandang orang lain untuk memahami.
sehingga kita bisa bersinergi, sehingga tersingkaplah gerhana itu, maka akan muncul bagaimana keindahan dan kesempurnaan Islam, baik dalam ilmu, baik dalam keseharian, baik dalam kerjasama, sehingga ini yang akan menakutkan musuh-musuh Islam. Begitulah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita dengan doa yang jelas, ihdinas siratal mustaqim. Itu kita disuruh belajar Islam seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, sampai faham. Kalau belum faham, terus saja fahami, sehingga nilai Islam itu benar-benar menguatkan kaum muslimin, bukan membuat perselisihannya. Benar-benar mensinergikan kekuatan kaum muslimin, bukan memecah belahnya. Karena nanti ketika kita benar menggerakkan Islam yang benar, mempelajari Islam yang benar, maka kita akan dibanggakan oleh Rasulullah SAW, dan kita pasti akan dijelek-jelekan oleh al-maghdub alaihim ataupun az-zalin. Tetapi kalau kita ternyata dipuji-puji oleh al-maghdub alaihim, kita dipuji-puji oleh az-zalin, kita dipuji oleh orang munafik, kita dipuji oleh orang kafir, maka sebenarnya kita sedang merusak Islam, merusak jalan yang dirintis oleh Rasulullah SAW. Maka silahkan belajar Islam di mana saja, tapi ingat, bukan untuk memecah belah, bukan untuk berselisih, tapi gunakan ilmu yang kau pelajari. Kalau ilmunya benar, pasti akan menguatkan, pasti akan menambah kekuatan Islam kita, kekuatan perjuangan, kekuatan ekonomi, kekuatan dakwah, kekuatan masjid, seluruhnya. Sehingga inilah sebenarnya yang dilakukan oleh orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani, ataupun oleh setan yang telah disampaikan di dalam Al-Quran. Innama yuritus syaitan ayyuki abainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Bahwa sesungguhnya jalan setan kalau kita menggunakan Islam hanya untuk saling benci-membenci dan untuk saling bermusuhan. Ternyata kita tidak sedang mensukseskan jalan Allah, tidak juga mensukseskan jalan Nabi, tapi mensukseskan jalan setan. Dan tentu jalan setan akan sinergi dengan al-maghdub alaihim dan az-zalin. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu kepada kita yang menguatkan agama kita, sehingga kita bisa bersama Rasulullah SAW di surganya nanti. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allahumma ahyina bima'rifatik Allahumma ahyina bima'rifatik Allahumma ahyina bima'rifatik wa amitna 'ala syahadati fi sabilik wa amitna 'ala syahadati fi sabilik wa amitna 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mas nasir Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim Allahumma ansurna wal muslimina fi Indonesia min makril kuffar wal munafiqina wal musyrikin Allahumma ansurna wal muslimin nasran qariban Allahumma ansurna wal muslimina nasran kabiran ya rabbal alamin Allahumma mazzik jam'al kafirin wal munafiqina wal musyrikin Allahumma mazzik jam'ahum wasattid samlahum wal anhum la'nan kabiran wal anhum la'nan qariban ya azizal hakim ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam subhanaka rabbana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.